Pernah nggak lu ngerasa rumah yang harusnya jadi tempat paling aman, tiba-tiba kerasa asing hanya karena satu ketukan pintu? Ketukan yang nadanya sama, tapi baunya bau tanah merah yang masih basah. Sebelum kita mulai, gua mau ingetin, cerita ini nggak bermaksud menyudutkan sosok istri atau meragukan ketulusan sebuah keluarga. Ini adalah potret sisi gelap keserakahan oknum manusia yang terkadang lebih memuja harta daripada nyawa orang yang paling dia sayang. Jaga hati kalian baik-baik, dan inilah tamu hari ke-7. Malam ini, tepat 7 hari setelah Sari dimakamkan. Rumah ini rasanya pengap. Baunya campuran antara bunga Kamboja yang layu sama aroma minyak kayu putih yang masih nempel di bantal. Gua duduk di ruang tengah, mandangin foto Sari. Mata gua perih, entah karena asap rokok, atau karena memori yang gua paksa buat hilang. Tiba-tiba, dada gua sesak seketika. Gua jalan ke arah pintu dengan langkah yang berat. Pas gua buka, Sari berdiri di sana. Istri gua. Daster putihnya yang dulu halus, sekarang teksturnya kasar, kaku karena tanah merah yang udah mulai mengering di bagian bawahnya. Wajahnya pucat, tapi dia senyum. Senyum yang aneh, seolah otot wajahnya nggak sinkron sama emosinya. Mas, aku pulang. Kasihan Dika belum makan, bisiknya. Suaranya serak, kayak gesekan amplas di kayu tua. Gua nggak bisa gerak. Sari jalan ngelewatin gua. Suara kakinya nyeret di lantai ubin, ninggalin butiran tanah basah, yang langsung bikin ruangan itu baunya berubah jadi amis. Dia langsung menuju dapur. Gua inget tanah itu nutupin wajahnya. Gua inget nisan itu tertancap kuat. Tapi kenapa dia ada di dapur? Lagi megang pisau seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gua ngikutin dia. Di bawah lampu neon yang kedap-kedip, Sari mulai motong bawang. Gerakannya patah-patah, kaku. Setiap pisau itu nyentuh talenan, suaranya bukan suara sayur yang kepotong, tapi kayak suara tulang yang retak. Mas, kenapa waktu itu Mas nggak buka pintu mobilnya? Pintunya macet ya? Pas itu, HP gua di meja getar. Nama ibu mertua gua muncul. Gua angkat. Tangan gua dingin banget. Halo Bu? Randy, kamu di mana? Suara ibu mertua gua histeris. Ada suara angin kencang di belakangnya. Di rumah, Bu. Ada Sari di sini. Jangan gila, Ren. Ibu lagi di makam Sari sekarang. Ibu baru mau tabur bunga. Tapi kuburan Sari hancur, Ren. Tanah urukannya berantakan. Ada lubang besar dari dalam. Kayak ada sesuatu yang maksa keluar pakai tangan kosong. Gua diem. Mata gua terpaku ke punggung Sari. Sari nengok pelan, lehernya bunyi krek, dan dia nanya tanpa ekspresi. Mas, kenapa waktu itu Mas nggak buka pintu mobilnya? Pintunya macet ya? Gua diem, mulut gua mendadak kaku. Di meja makan ini, suasananya kerasa panas. Bukan panas karena uap nasi goreng yang baru matang, tapi panas yang bikin pori-pori gua perih. Di depan gua, Sari duduk kaku. Rambutnya yang hitam panjang kelihatan lembab dan berair. Ada sisa-sisa tanah yang nyelip di helai-helainya. Sari nggak makan. Dia cuma ngeliatin Dika. Matanya yang putih polos tanpa pupil itu terus terpaku ke arah anak gua. Enak Dika? Mama bikin khusus buat kamu. Suara Sari datar, nggak ada nada.
kayak suara rekaman kaset yang udah mau putus. Dika senyum. Senyum yang bikin jantung gua mau copot. Enak mah, tapi kok dagingnya alot banget ya? Terus baunya kayak kembang di kuburan eyang. Gua lihat ke piring Dika. Gua baru sadar. Itu bukan daging. Itu potongan-potongan putih yang kusam, berserat kasar. Itu potongan kain kafan yang dicincang halus. Baunya menyengat. Bau kapur barus yang nyampur sama kuah kecap yang udah basi. Ya Allah, apa yang harus gua lakuin? Kalau gua larang Dika makan, Sari bakal tahu kalau gua udah sadar dia mayat. Tapi kalau gua diemin, anak gua lagi makan kain pembungkus jenazah mamahnya sendiri. Gua coba beraniin diri. Sar, udah ya, Dika udah kenyang. Mending kamu istirahat. Sari nengok pelan ke arah gua. Gerakannya patah-patah. Krek, krek. Dia condongin badannya ke arah gua. Sampai bau bensin dan tanah merah itu menusuk lubang hidung gua. Mas juga harus makan. Mas kan capek. Habis lari bawa koper itu kemarin kan? Gua kaku. Jantung gua berhenti berdetak sedetik. Dia ingat momen pas gua lari ninggalin dia di dalam api. Tapi, seingat gua pintu mobil itu macet. Iya, pintu itu macet kan? Tiba-tiba, pintu depan diketuk keras. Randy, buka pintu Ren. Gua tahu lu di dalam. Itu suara Jarot. Suaranya kedengeran panik banget. Gua mau lari ke depan, tapi tangan Sari yang dingin kayak es batu. Tiba-tiba nyengkram pergelangan tangan gua kenceng banget. Kulit gua yang kena pegang dia, langsung berubah jadi hitam keunguan. Jangan dibuka, Mas. Jarot bawa orang dari makam. Mereka mau pisahin kita lagi. Kayak cara kamu misahin aku sama nyawaku di mobil itu. Suara Jarot berteriak di luar. Ren, rumah lu kebakaran. Ada asap hitam keluar dari dapur lu. Tangan gua gemeteran. Cengkraman Sari di pergelangan tangan gua makin kenceng. Rasanya kayak tulang gua mau remuk dalam balutan es. Gua nggak tahan lagi. Gua harus buktiin kalau apa yang gua bawa dari mobil itu sepadan sama semua kegilaan ini. Lepas, Sar. Aku lakuin itu semua buat kita. Buat masa depan Dika. Gua sentak tangan gua sampai kulit gua yang hitam lebam itu perihnya minta ampun. Gua lari ke kamar. Narik koper hitam itu dari kolong tempat tidur. Sari cuma berdiri di pintu kamar, mematung. Kepalanya miring ke samping dengan suara krek yang tajam. Buka aja, Mas. Kalau itu emang bisa bikin kamu tenang. Bisik Sari. Suaranya dingin, hampa, kayak angin dari dalam sumur tua. Gua buka resletingnya dengan rakus. Otak gua udah ngebayangin tumpukan uang merah yang bakal nyelamatin hidup gua. Tapi pas koper itu terbuka lebar, isinya bukan uang. Gak ada satu lembar pun uang di sana. Yang ada cuma selembar kertas tua yang lusuh kumal. Akte kelahiran Dika. Tapi permukaannya basah. Berumuran cairan merah kental yang baunya persis kayak darah segar. Di sela-selanya, ada puluhan ulat tanah yang menggeliat kelaparan. Gua kedipin mata gua berkali-kali. Gua usap wajah gua yang basah keringat dingin. Dan pas gua lihat lagi, isinya masih uang. Tumpukan uang merah yang rapi. Cuma uang. Gua kedipin mata gua berkali-kali. Gua usap wajah gua yang basah keringat dingin. Dan pas gua lihat lagi, isinya masih uang. Tumpukan uang merah yang rapi. Cuma uang. Gua halusinasi? Barusan gua lihat ulat, tapi sekarang uang.
Otak gua beneran udah rusak. Sari ketawa. Bukan ketawa manusia, tapi suara derik yang keluar dari tenggorokannya. Uangnya udah aku pakai buat bayar sewa tanah kuburanku, Mas. Biar aku bisa pulang. Dan nagih janji kamu buat nggak ninggalin aku sendirian. HP gua di lantai getar lagi. Nama ibu mertua muncul. Gua angkat dengan tangan yang mati rasa. Bu, Sari? Sari nanyain soal pintu mobil itu terus. Randy, dengerin ibu baik-baik. Suara ibu mertua nggak lagi histeris. Suaranya berubah jadi sangat tenang, sampai bikin gua mual. Sari nggak akan pernah berhenti nanya kalau kamu masih megang koper itu. Kasih kopernya ke Sari, Ren. Kasih semua isinya ke dia. Biar dia nggak nanyain lagi kenapa pintu mobil itu nggak pernah kamu buka. Gua nengok ke arah Sari. Dia udah nggak berdiri di pintu. Dia udah ada di depan mata gua. Tangan pucatnya terulur. Nunggu gua nyerahin koper yang selama ini gua puja. Gila, rumah ini baunya makin gak benar, bisik Jarot. Dia berdiri di samping rumah Randy, tepat di bawah lubang angin dapur yang terbuka sedikit. Jarot penasaran, dia nggak percaya kalau Randy cuma lagi berduka. Bau bensin campur bau amis ini, bau yang sering dia temuin di TKP kecelakaan. Jarot manjat tumpukan kayu bekas, tangannya gemeteran pas dia berhasil ngintip lewat celah kecil itu. Dan apa yang dia lihat, bikin darahnya serasa berhenti mengalir. Dari atas sini, Jarot lihat Randy lagi berlutut di lantai dapur. Wajah Randy pucat pasi, matanya melotot ke depan. Tangannya gemeteran nyodorin koper hitam itu ke udara kosong. Gak ada siapa-siapa di depan Randy. Cuma ada bayangan lampu neon yang kedap-kedip di atas ubin-ubin yang kotor. Ren, lu ngomong sama siapa, Ren? Gumam Jarot pelan, hampir nggak kedengeran. Tapi di mata Randy, Sari berdiri tepat di depannya. Tangan Sari yang dingin sudah menyentuh gagang koper itu. Sari tersenyum, tapi dari sela-sela giginya yang hitam, keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Makasih ya, Mas. Udah balikin apa yang harusnya jadi milikku. Suara Sari terdengar merdu di telinga Randy, tapi di telinga Jarot, cuma ada suara derik pintu karatan yang ketiup angin. Pandangan Jarot beralih ke pojok dapur. Di sana, Dika, anak Randy, lagi duduk bersila. Dika nggak lagi main mobil-mobilan. Dika lagi asik masukin segenggam tanah merah ke mulutnya. Munyah dengan lahap, seolah itu adalah coklat paling enak di dunia. Dika, Randy, sadar woi! Jarot nggak tahan lagi. Dia teriak sambil mukul-mukul dinding kayu. Randy tersentak. Dia nengok ke arah lubang angin. Tapi pas dia nengok, bukan wajah Jarot yang dia lihat. Di mata Randy, yang ngintip dari lubang angin itu adalah sosok bayangan hitam dengan wajah yang hangus terbakar, yang lagi berusaha masuk buat nerebut kopernya. Jangan ambil uangku! Teriak Randy sambil meluk koper itu erat-erat. Sari ngebisik tepat di lubang telinga Randy. Dia mau ambil nyawa Dika, Mas. Kayak kamu ambil nyawaku. Bunuh dia. Atau kita nggak akan pernah bisa sama-sama lagi. Gua langsung tarik kerit seleting koper itu. Tapi macet. Gua coba paksa sampai kuku gua mau lepas. Tetap nggak bisa. Koper ini kayak udah nyatu. Kayak dikunci dari dalam sama sesuatu yang bukan gembok biasa. HP gua masih nyala di lantai. Suara ibu mertua dari speaker yang pecah itu terdengar makin tajam, makin berwibawa, makin meri. Percuma kamu paksa, Ren. Koper itu cuma mau buka kalau dikasih kuncinya. Kuncinya ada di Sari, ada di dalam mulut istri kamu sendiri. Ambil, Ren. Kalau kamu emang lebih sayang uang itu daripada nyawa kamu. Gua nengok ke Sari. Dia berdiri tepat di depan gua, mematung dengan kepala yang miring ke kiri.
Bibirnya yang pucat kebiruan itu tertutup rapat. Ada cairan hitam yang merembes keluar dari sudut bibirnya. Baunya, bau formalin campur bensin. Sar, kasih kuncinya, Sar. Ini buat Dika. Ini buat kita. Gua paksain tangan gua buat megang dagu Sari yang dingin kayak batu es. Pas gua buka mulutnya, krek, suara engsel rahangnya bunyi keras banget. Di dalam sana, gak ada lidah. Yang ada cuma kunci besi tua yang berkarat, yang tertanam di tenggorokannya yang penuh tanah. Gua masukin jari gua. Rasanya lendir-lendir dingin itu melilit jari gua. Gua rogoh makin dalam. Sampai tangan gua masuk ke kerongkongannya. Dan pas jari gua nyentuh besi kunci itu, Jarod akhirnya berhasil ngintip lewat celah pintu yang dia dobrak dikit. Dia teriak histeris. "Randy, lu ngapain? Kenapa lu nyekik anak lu sendiri?" Gua tersentak. Dunia gua berputar. Pas gua lihat lagi ke arah tangan gua nggak lagi megang dagu Sari. Gua lagi nyekel leher Dika kenceng banget. Jari gua maksa masuk ke mulut Dika yang udah mulai biru karena kehabisan napas. Syah, gua hampir bunuh anak gua sendiri. Di mana Sari? Di mana koper itu? Bagus, Ren. Sari suka cara kamu menjaga Dika. Suara ibu mertua ketawa pelan di telepon. Sekarang, lihat di bawah kaki kamu. Uangnya udah mulai berdarah. Gua lihat ke bawah. Koper itu udah terbuka sendiri. Dan setiap lembar uang di dalamnya mulai ngeluarin asap hitam yang baunya persis kayak rambut yang dibakar. Gua tarik tangan gua dari leher Dika, seolah tangan gua baru aja dicelupin ke air mendidih. Gua mundur gemeteran, sampai punggung gua nabrak lemari kayu. Jantung gua rasanya mau meledak, detaknya beradu sama suara hujan di luar. Gua lihat ke bawah, di depan kaki Dika yang lemas, koper itu mangap lebar, kayak mulut raksasa yang lagi muntah. Uang-uang di dalamnya nggak lagi merah, tapi basah. Cairan merah kental merembes dari sela-sela tumpukan uang itu. Baunya amis. Bau darah yang udah lama kejepit di dalam besi panas. Jangan dilepas, Ren. Dika udah hampir nyampe ke Sari. Suara ibu mertua dari HP itu makin berat. Nadanya makin gak manusiawi. Ambil kuncinya. Kuncinya ada di dalam sana. Gua lihat Dika batuk hebat. Dia muntah. Tapi yang keluar bukan tanah merah yang tadi dia makan, melainkan cairan hitam kental yang di tengahnya ada benda keras yang jatuh ke ubin. Kunci besi tua itu. Kunci yang tadi gua sangka ada di mulut Sari, ternyata beneran keluar dari perut anak gua sendiri. Darah segar masih nempel di gerigi kuncinya. Jarod yang masih megang gagang pintu yang jebol, badannya kaku. Matanya nggak lihat koper, matanya nggak lihat uang. Dia lihat asap hitam dari koper itu mulai ngebentuk tangan-tangan panjang yang melilit kaki Dika. "Ren, lari Ren. Itu bukan uang. Itu tali pocong yang lu simpen." Teriak Jarod histeris. Tali pocong. Jarod lihat tali pocong. Tapi di mata gua ini uang. Ini harta gua. Kenapa semua orang mau ambil apa yang udah gua bayar pakai nyawa istri gua? Sari muncul lagi. Kali ini dia nggak berdiri. Dia ngerangkak dari bawah kolong tempat tidur. Gerakannya patah-patah. Dia ngerangkak ngelewatin Dika. Matanya yang putih polos itu sekarang melotot ke arah Jarod. "Mas, Jarod mau ambil bagiannya. Kasih dia hadiah karena udah berani ngintip rumah kita." Suara lampu neon meledak. Piar. Gelap total. Suara Jarod berteriak kencang. "Allahu Akbar!"
Randy, tolong! Gua nggak kuat lagi. Ruangan ini kayak mau nelen gua bulat-bulat. Jarod hilang. Sari makin dekat. Dan bau bensin ini bikin kepala gua mau pecah. Gua nggak peduli lagi soal Jarod. Persetan sama semuanya. Gua sambar gagang koper itu. Berat banget. Kayak gua lagi nyeret mayat. Gua gendong Dika yang badannya kerasa dingin kayak es. Gua terjam pintu depan yang tadi udah renggang bekas gedoran Jarod. Gua keluar ke halaman. Hujan deres langsung ngehajar muka gua. Tapi gua nggak berhenti. Gua lari ke arah motor tua gua di bawah pohon mangga. Gua mau pergi ke tempat manapun, asal bukan rumah ini. Pas gua mau naik ke motor, gua nengok ke belakang. Di jendela dapur yang gelap, gua lihat Sari berdiri tegak. Dia nggak ngejar. Dia cuma dadah pelan ke arah gua dengan tangan yang kulitnya udah mengelupas. Brum! Motor gua nyala. Gua gas sekenceng-kencengnya. Jalanan di depan rumah gua gelap total. Cuma ada sorot lampu motor yang goyang-goyang kena angin. Gua melaju ke arah hutan jati. Jalan pintas menuju kota. Tapi pas gua lihat dari spion, gua baru sadar. Koper hitam itu nggak ada di boncengan. Koper itu ada di tangan Dika yang lagi meluk gua dari belakang. Pak, Mama bilang kalau Bapak bawa koper ini, Bapak nggak akan pernah bisa pulang lagi. Gua tarik gas sedalam-dalamnya, tapi motor gua malah batuk. Asap putih keluar dari knalpot, dan tiba-tiba hening. Motor gua mati tepat di depan sebuah bangunan tua dengan pagar seng yang udah karatan. Bengkel rongsokan di pinggir hutan jati. Gua coba narik tangan Dika yang melingkar di perut gua. Gua mau turunin dia. Mau gua taruh di kursi kayu panjang yang ada di depan bengkel itu. Tapi, tangan anak gua kerasnya bukan main. Kaku. Kayak gua nyoba ngelepas lilitan kawat berduri yang udah karatan. Dika, lepas dulu nak. Turun ya. Bapak mau lihat motor bentar. Suara gua parau. Gua paksain tangan gua nyentuh punggung Dika. Tapi jari gua malah nyentuh permukaan koper yang dingin banget. Koper itu posisinya kejepit di antara punggung gua dan dada Dika. Gua ngerasa koper itu makin lama makin berat. Beratnya nggak wajar. Bukan berat uang, tapi kayak berat beban tanah satu kuburan. Dan yang bikin gua mau gila, gua ngerasa ada detak jantung dari dalam koper itu. Dek, dek, dek. Detaknya seirama sama napas Sari yang tadi ngebisik di rumah. Jangan dipaksa, Ren. Anak itu lagi jagain mahar kamu. Si orang tua dari balik bayangan mobil itu ngomong lagi. Dia jalan mendekat. Langkah kakinya nggak kedengeran. Cuma bau oli bekas yang makin ningat di hidung gua. Maksud lu apa? Anak gua kenapa? Teriak gua. Dia berhenti tepat di depan gua. Dia nunjuk ke arah cermin spion motor gua yang pecah. Coba kamu ngaca, Ren. Lihat siapa yang sebenarnya lagi meluk kamu dari belakang. Gua beraniin diri buat nelirik ke spion yang retak itu. Mata gua melotot. Di spion itu, bukan tangan Dika yang melingkar di perut gua. Yang gua lihat adalah dua pasang tangan yang kulitnya udah hangus mengelupas hitam, lagi meluk gua kenceng banget. Dan di pundak gua, ada kepala dengan rambut panjang yang terbakar, lagi nyender sambil ngebisik pelan. Pintunya tetap nggak bisa dibuka ya, Mas? Masuk, Ren. Coba pintunya dari dalam. Kalau kamu bisa buka, anak kamu selamat. Suara si orang tua itu datar, tapi nadanya kayak vonis mati. Gua nggak punya pilihan. Dengan kaki gemeteran dan Dika yang masih nempel kaku di punggung gua masuk ke dalam bangkai mobil itu.
Pas gua duduk di jok sopir yang udah angus, bau kulit terbakar langsung nyengat ke paru-paru gua. Rasanya mual banget. Baru aja gua duduk, si orang tua itu nendang pintunya sampai ketutup rapat. Klik. Gua dengar suara kunci otomatis yang mengunci dari luar. "Buka woi! Katanya cuma mau ngetes! Buka!" Teriak gua sambil negedor kaca yang udah retak-retak. Tiba-tiba, radio mobil yang udah hancur itu nyala sendiri. Bukan suara lagu, tapi suara Jarod. "Ren, gelap Ren. Mulut gua penuh tanah. Tolong, Sari ada nih. Dia lagi nyunyun gua tanah." Jantung gua rasanya mau copot. "Jarod, di mana lu, Rod?" Gua nyoba narik gagang pintu itu sekuat tenaga, tapi macet. Persis kayak yang Sari alamin 7 hari lalu. Gua mulai ngerasa hawa panas muncul dari bawah kaki gua. Asap tipis mulai keluar dari celah dashboard. "Lihat spionnya, Mas." Suara Dika ngebisik tepat di telinga gua. Dingin banget, sampai bulu kuduk gua berdiri semua. Gua ngelirik ke spion tengah yang udah retak 1000. Di sana, gua nggak lihat hantu. Gua lihat rekaman kejadian 7 hari lalu. Jernih banget. Gua lihat diri gua sendiri keluar dari mobil sambil meluk koper hitam. Gua lihat Sari teriak-teriak manggil nama gua. Dan di spion itu, gua lihat tangan gua sendiri. Tangan gua nggak narik gagang pintu buat nolong Sari. Tangan gua justru muter kunci manual dari luar, sengaja ngunci Sari di dalam bareng api yang mulai membesar. Biar nggak ada saksi kalau gua udah ngambil uang ini. Enggak mungkin. Pintunya macet. Gua ingat pintunya macet. Gua teriak histeris, tapi spion itu nggak bohong. Gua adalah pembunuhnya. Tiba-tiba, dari jok belakang yang kosong, 2 tangan hangus muncul dan melilit leher gua. Sari ngebisik dengan suara yang kerasa panas di kulit. "Sekarang, ganti aku yang ngunci pintunya ya, Mas." Panas. Kakinya gua rasanya kayak lagi dipanggang di atas bara. Asap hitam makin tebel, bikin mata gua perih dan tenggorokan gua serasa disumpal pasir panas. Sari, maafin gua. Buka pintunya, Sar. Jangan bawa Dika. Teriak gua sambil meluk tangan hangus yang melilit leher gua. Kamu lebih sayang uang itu atau anak kita, Mas? Bisik Sari. Suaranya tenang banget di tengah suara api yang berisik. Dika, gua pilih Dika. Ambil kopernya. Ambil semua uangnya, Sar. Gua nggak butuh lagi. Gua teriak sekuat tenaga. Gua ngerasa lilitan di leher gua mengendor. Koper yang dipeluk Dika di punggung gua tiba-tiba kerasa ringan. Ringan banget, sampai gua ngerasa isinya bener-bener hilang. Sari ketawa pelan. "Uangnya udah aku ambil, Mas. Sebagai gantinya, nyawa Dika sekarang yang ada di dalam koper itu. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai kuncinya hilang lagi." Gua tersentak. Gua ngerasa badan gua terlempar keluar. Pas gua buka mata, gua nggak lagi di dalam mobil hangus itu. Gua nggak ada di bengkel rongsokan itu lagi. Gua berdiri di pinggir jalan tol yang sepi banget. Kanan kiri cuma hutan gelap. Bengkel tua tadi, si tukang servis itu, semuanya hilang. Yang tersisa cuma gua, motor gua yang tergeletak di aspal, dan koper hitam yang resletingnya udah kebuka lebar. Gua lihat ke dalam koper. Kosong. Gak ada uang, gak ada ulat. Cuma ada 1 helai kaos dalam milik Dika yang berlumuran tanah merah. Gua raba punggung gua dengan tangan gemeteran. "Dika?
Dika nggak ada di punggung gua. Anak gua hilang. Ya Allah, apa yang udah gua lakuin? Gua tadi bilang pilih Dika. Tapi kenapa Sari malah bawa dia dan ninggalin gua sama koper kosong ini? Dan bau ini, kenapa bau tanah merahnya malah pindah ke badan gua? Dari radio motor gua yang masih nyala tipis, suara Jarot terdengar lagi. Ren, Dika udah sampai di sini. Dia lagi bareng Sari. Mereka nunggu lu di rumah lama, Ren. Gua nggak tahu kenapa kaki gua bawa gua ke sini. Rumah masa kecil gua. Bangunan tua yang udah 20 tahun gua tinggalin. Yang dindingnya udah ditutupin lumut dan akar pohon beringin. Kenapa Jarot bilang Dika ada di sini? Kenapa tempat ini baunya persis kayak bau daster Sari? Gua masuk pelan-pelan. Debu beterbangan di bawah sorot senter HP gua. Ruang tengah ini masih sama. Meja kayu yang udah lapuk, kursi jalin yang udah bolong-bolong. Gua jalan ke arah dinding tempat foto keluarga dulu dipajang. Gua usap debu di satu bingkai foto yang masih gantung miring. Foto gua waktu umur 7 tahun bareng ibu dan bapak gua. Tapi, pas gua lihat lebih dekat, jantung gua rasanya mau copot. Di belakang foto kami bertiga, ada sosok wanita yang berdiri di bayangan pohon. Itu ibu mertua gua. Wajahnya sama, gak berubah sedikit pun. Dia udah ada di sana sejak gua kecil. Berarti pertemuan gua sama Sari bukan kebetulan. Apa dari awal gua emang udah disiapin buat jadi tumbal koper ini? Tiba-tiba, gua dengar suara orang ngaji. Rame banget. Tapi suaranya bukan dari rumah ini, melainkan dari rumah sebelah. Rumah ibu mertua gua. Gua lari keluar, nerjang semak belukar yang nutupin pembatas rumah kami. Di halaman rumah ibu mertua, bendera kuning berkibar kencang ditiup angin malam. Banyak orang duduk bersila di terasnya. Tapi mereka semua diem. Gak ada yang gerak. Pas gue deketin, gue lihat mereka semua pakai baju yang udah compang-camping. Ada yang kepalanya miring. Ada yang tangannya tinggal tulang. Akhirnya kamu pulang, Ren. Suara ibu mertua dari dalam rumah. Dia keluar sambil megang piring berisi kembang 7 rupa. Ayo masuk. Tamu-tamu ibu udah nunggu kamu. Dika juga udah nunggu. Dia lagi asik main di kamar barunya. Ibu mertua nunjuk ke pojok ruangan. Di sana, ubin rumahnya udah dibongkar. Membentuk lubang persegi panjang yang dalamnya gelap total. Dari dalam lubang itu, keluar suara tawa Dika yang cempreng. Nyampur sama suara tanah yang digali pakai tangan kosong. Gua nggak mikir panjang lagi. Pas gua dengar suara tawa Dika dari dalam lubang di tengah ruang tamu itu, gua langsung loncat. Gua nggak peduli, meskipun ubin itu dalamnya gelap total. Dika, bapak datang, nak. Teriak gua sambil nerjang kegelapan. Gua mendarat di atas tumpukan tanah yang lembab. Baunya menyengat. Bau kapur barus nyampur sama bau bensin yang udah basi. Gua ngeraba-raba sekeliling dalam gelap, nyari tangan kecil Dika. Tapi yang gua sentuh, bukan kulit halus anak gua. Gua nyalain senter HP gua yang layarnya makin hancur. Cahayanya kedap-kedip. Dan pas cahaya itu nyorot ke depan gua, jantung gua rasanya berhenti berdetak. Di depan gua, Sari duduk bersila di pojok lubang. Badannya masih utuh,
tapi kulitnya udah sepucat kertas. Dia lagi timang-timang koper hitam itu dengan penuh kasih sayang. Seolah koper itu adalah bayi yang baru lahir. Shh, Dika lagi tidur, Mas. Jangan berisik, bisik Sari tanpa nengok ke gua. Ya Allah, koper itu. Kenapa Sari nganggep koper itu Dika? Di mana anak gua yang asli? Gua lihat ke arah koper itu. Resletingnya terbuka dikit. Dan dari dalamnya keluar jempol kecil manusia yang masih bergerak-gerak. Ren, jangan percaya sama apa yang lu lihat. Suara itu datang dari atas lubang. Gua nengok ke atas. Di pinggiran lubang, salah satu tamu yasinan tadi nunduk ngeliatin gua. Itu Jarot. Wajahnya udah hancur setengah. Matanya dijahit pakai benang hitam yang masih basah sama darah. Koper itu bukan Dika, Ren. Koper itu adalah kontrak yang lu tanda tangani pakai nyawa Sari 7 hari lalu. Lari, Ren. Keluar dari lubang ini sekarang. Kalau enggak, lu bakal jadi bapak buat koper itu selamanya. Tiba-tiba, tangan Sari yang dingin dan kaku nangkep pergelangan kaki gua. Dia nengok pelan. Lehernya bunyi krek, krek. Matanya yang putih polos melotot ke arah gua. Mau kemana, Mas? Katanya mau bareng-bareng terus. Sini, peluk anak kita. Gua nggak tahan lagi lihat jempol kecil yang gerak-gerak di selarit sleting itu. Dengan tangan gemeteran, gua renggut koper itu dari pelukan Sari. Gua paksa buka. Gua nggak peduli meskipun Sari teriak histeris di samping gua. Pas koper itu terbuka lebar, kegelapan di dalamnya tiba-tiba nyedot gua masuk. Dunia gua berputar. Tiba-tiba, gua ada di dalam ruang sempit yang panasnya luar biasa. Besi panas ada di mana-mana. Gua lihat tangan gua, bukan tangan gua lagi, tapi tangan ramping dengan cincin kawin yang gua kenal. Gua ada di dalam badan Sari, di momen kecelakaan itu. Gua lihat diri gua sendiri dari balik kaca mobil yang mulai meleleh. Gua lihat Randy. Gua lihat laki-laki yang gua cintai itu cuma berdiri megang koper. Mukanya dingin banget pas dia muter kunci pintu dari luar. "Mas, buka, Mas. Panas, Mas," teriak gua. Tapi yang keluar dari mulut gua bukan suara, melainkan api. Gua tersentak bangun di dasar lubang itu lagi. Napas gua bau rambut kebakar. Sari berdiri di depan gua. Tangannya megang segenggam tanah merah yang masih basah. "Enakan, Mas? Rasanya ditinggal sendirian di dalam api," bisik Sari. "Sekarang, makan ini kalau kamu mau Dika balik." Sari nyodorin tanah itu ke mulut gua. Gua nggak punya pilihan. Gua ambil tanah itu, gua masukin ke mulut gua. Krek, krek. Rasa pasir dan akar busuk nyampur di lidah gua. Dan setiap gua nelen, gua dengar suara Dika teriak dari dalam perut gua. "Sakit, Pak. Di sini gelap, Pak." "Bagus, Ren. Telan terus dosamu." Suara ibu mertua dari atas lubang. Gua lihat ke atas. Ibu mertua lagi narik benang hitam panjang yang ternyata nyambung dari mulut Jarot. Menembus ubin, dan sekarang lilitannya udah melingkar di leher gua. Sekali dia tarik, leher gua serasa mau putus. "Naik, Ren. Seret koper itu keluar pakai mulut kamu. Atau Jarot bakal ibu tarik masuk ke sini." Gua dipaksa ngerangkak naik sambil gigit gagang koper yang penuh darah itu. Leher gua ketarik benang hitam. Kaki gua ditarik tangan Sari. Dan di dalam perut gua, Dika terus-menerus manggil nama gua dengan suara yang makin lirih. Gua berhasil ngerangkak keluar dari lubang itu. Mulut gua mati rasa. Rahang gua pegelnya minta ampun. Karena harus gigit gagang koper yang beratnya kayak manggul dosa. Pas gua berdiri, gua lihat ruang tamu ibu mertua udah berubah jadi lautan mayat yang lagi pesta.
Tamu-tamu mati itu. Mereka lagi duduk melingkar. Di depan mereka ada piring-piring besar berisi nasi kuning. Tapi pas gua lihat lebih dekat, itu bukan nasi. Itu ribuan ulat tanah yang menggeliat kuning. Nyampur sama potongan kain kafan yang masih ada bercak darahnya. Makan, Ren. Ini pesta buat nyambut Dika yang baru. Suara ibu mertua makin jernih. Dia berdiri di tengah-tengah mereka sambil megang benang hitam yang masih melilit leher gua. Gua lihat Jarod di sudut ruangan. Benang di mulutnya ditarik kencang sampai sudut bibirnya robek. Dengan sisa nyawanya, Jarod nebisik ke arah gua. Ren, jangan percaya. Dika nggak ada di koper itu lagi. Dika dibawa ke gudang belakang. Mau ditukar sama nyawa bapak lu. Bapak gua? Kenapa urusannya sampai ke bapak gua? Gua lihat ibu mertua. Dia cuma senyum tenang. Seolah nyawa bapak gua itu cuma barang dagangan. Pak, sakit pak. Di dalam perut bapak sempit. Suara Dika muncul lagi dari dalam badan gua. Cari kuncinya pak. Kunci aslinya ada di dalam dada mama. Di dalam lubang tadi, kuncinya ada di sana. Gua megang perut gua yang mendadak membuncit dan keras. Gua harus milih. Lari ke gudang buat nyelamatin bapak gua dan Dika. Atau balik lagi terjun ke lubang itu buat membedah jasad Sari demi kunci itu. Ibu mertua narik benang hitamnya kencang-kencang. Waktu kamu nggak banyak, Ren. Pilih. Harta, bapak kamu, atau anak kamu. Gua nggak punya waktu lagi. Gua milih terjun balik ke dalam lubang itu. Persetan sama koper, persetan sama harta. Gua harus dapat kunci itu buat nyelamatin Dika dan bapak gua. Di bawah sana, Sari masih duduk kaku. Matanya yang putih melotot, seolah emang lagi nunggu gua buat ngelakuin ini. Gua nggak punya pisau. Gua pakai tangan kosong. Gua robek daster putihnya yang udah kusam. Gua tekan jari-jari gua ke dadanya yang dingin kayak es. Pas kulitnya terbuka, nggak ada darah yang keluar. Cuma ada bau tanah kuburan yang pekat dan ribuan rambut hitam yang melilit di dalam dadanya. Mana kuncinya? Dika bilang kuncinya di sini. Gua rogoh lebih dalam ke sela-sela tulang rusuknya yang udah mulai rapuh. Jari gua nyentuh sesuatu yang tipis. Selembar kertas. Gua tarik kertas itu keluar. Ternyata bukan kunci, tapi foto bapak gua. Di foto itu, leher bapak gua lagi dililit rambut hitam, yang sama kayak yang ada di dada Sari. Wajah bapak gua membiru. Dia lagi megap-megap di dalam rumah kami. Gudang belakang, Ren! Teriak Jarod dari atas. Suaranya udah kayak orang sekarat. Gua langsung loncat keluar dari lubang. Gua lari nerjang tamu-tamu mayat yang lagi makan ulat itu. Gua tendang pintu kayu gudang belakang sampai jebol. Di sana, di bawah temaram lampu Petromax yang udah hampir mati, gua lihat Dika. Anak gua diikat pakai kain kafan di atas meja kayu bekas jagal sapi. Dan di depannya berdiri sosok hitam besar yang pegang golok karatan. Pas sosok itu nengok ke arah gua hampir gila. Sosok itu punya wajah yang sama persis sama gua. Dia adalah Randy yang lain. Randy yang 7 hari lalu tega ngunci pintu mobil itu. Satu nyawa buat satu pengampunan, Ren. Kata diri gua yang satu lagi itu. Pilih, anak kamu yang di atas meja ini, atau bapak kamu yang ada di foto itu. Gua berdiri mematung. Di depan gua, diri gua yang lain. Randy yang 7 hari lalu tega muter kunci itu.
lagi natap gua dengan mata yang hitam total. Dia nggak ngomong, tapi gua bisa dengar suara hati dia yang penuh kebencian. Maju, Ren. Selesain apa yang udah kita mulai. Bisik dia, tapi bibirnya nggak gerak. Gua terjang dia. Gua hantam mukanya sekuat tenaga. Tapi pas tinju gua mendarat di pipinya, bukan dia yang teriak. Dika yang di atas meja jagal itu mendadak ngejerit kesakitan. Pipinya lebam biru seolah dia yang gua pukul. Gua mundur gemeteran. Sial. Malah Dika ngerasain apa yang gua lakuin ke kembaran gua ini. Gua nggak bisa mukul dia. Kalau gua bunuh dia, Dika juga bakal mati. Dia ketawa. Suara tawanya mirip banget sama suara gua pas lagi mabuk duit koper itu. Dia angkat golok karatan itu tinggi-tinggi, siap buat nebas leher Dika. "Berhenti!" Suara ibu mertua menggema dari pintu gudang. Dia jalan masuk dengan tenang. Langkahnya bikin tamu-tamu mayat di belakangnya nunduk hormat. "Nggak perlu ada darah yang tumpah lagi hari ini, Ren. Kalau kamu mau gantiin posisi Sari." Ibu mertua buka koper hitam yang tadi gue tarik pakai mulut. Di dalamnya, kegelapan itu makin pekat. Seolah ada lubang hitam yang nggak berujung. "Masuk ke dalam sini. Jadi isi koper ini selamanya. Dan ibu janji, Dika sama bapak kamu di rumah bakal bebas dari kutukan ini." Tiba-tiba, HP di saku celana gua yang layarnya udah hancur itu bunyi. Gua lihat namanya, Bapak. Gua angkat dengan tangan yang gemeteran hebat. "Ren, jangan masuk. Jangan dengerin wanita itu." Suara bapak gua megap-megap di telepon. "Buka koper itu lagi. Cari di balik fotonya Dika. Kuncinya ada di sana, Ren." Suara teleponnya terputus. Gue nengok ke arah koper. Di dasarnya, di bawah kain-kain lusuh, ada satu foto kecil Dika waktu masih bayi. Pas gue balik foto itu, ada tulisan tangan Sari yang berdarah. "Mas, maaf, Dika sebenarnya udah." Gue pegang foto bayi Dika itu. Jari gue gemeteran pas baca tulisan tangan Sari di baliknya. "Mas, maaf. Dika sebenarnya udah nggak ada pas mobil itu kebakar. Yang kamu bawa pulang malam itu bukan anak kita." Gua nengok ke arah Dika yang masih diikat di atas meja jagal. Dika nggak nangis lagi. Dia lihat gua dengan mata yang hitam total. Nggak ada putihnya sedikit pun. "Bapak baru tahu ya?" bisik Dika. Suaranya bukan suara anak kecil lagi, tapi suara serak yang mirip banget sama suara si orang tua di bengkel tadi. "Jadi selama ini gua meluk apa? Siapa yang tiap malam gua suapin?" Gua lihat tangan Dika. Perlahan kulitnya mulai menghitam dan ngelupas, kayak kertas yang kena api. Ternyata dia cuma wadah yang diisi sama sisa-sisa dendamnya Sari. "Mas, buka sekat rahasia di bawah koper itu. Dika yang asli masih nunggu kamu di sana." Tiba-tiba suara Sari yang lembut. Suara Sari yang belum kena api. Ngebisik tepat di lubang telinga gua. Gua langsung nerekam koper hitam itu. Gua ngerobek lapisan kain di dasarnya. Dan di bawah triplek tipis itu, gua nemu seikat rambut kecil dan potongan baju Dika yang masih bersih. Pas gua sentuh, gua dengar suara tangisan Dika yang asli. Jauh banget, seolah ada di dalam tanah. Ibu mertua jalan mendekat. Dia nyodorin kunci kecil dari emas yang ujungnya tajam kayak jarum. "Kunci itu bisa buka sekat buat Dika yang asli, Ren. Tapi kamu harus nusuk jantung kembaran kamu sendiri pakai kunci ini. Satu nyawa dosa buat satu nyawa yang suci." Gua berdiri, menghadap kembaran gua yang masih pegang golok. Di tangan kanan gua ada kunci emas. Di tangan kiri gua ada foto Dika yang udah hangus. "Pilih, Ren. Bunuh sisi gelap kamu.
Atau biarin Dika yang asli kejebak di dalam koper itu selamanya? Gua lihat kembaran gua itu. Sosok yang megang golok karatan dengan mata hitam total. Gua nggak angkat kunci emas itu buat nusuk dia. Gua jatohin kunci itu ke lantai. Gua jalan mendekat. Gua buka tangan gua lebar-lebar. Maafin gua, Ren. Maafin gua udah bikin kita jadi pengecut. Bisik gua sambil meluk sosok hitam dengan sangat erat. Begitu dada gua nyentuh dada dia, gak ada rasa sakit. Yang ada cuma rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh gua. Sosok hitam itu perlahan hancur jadi butiran debu di dalam pelukan gua. Bersamaan sama itu, Dika yang palsu di atas meja jagal hilang kayak asap. Ikatan kain kafannya lepas. Dan dari dalam koper, gue dengar suara Dika yang asli manggil pelan. Bapak, dingin pak. Alhamdulillah, Dika masih ada. Gue ambil kunci emas di lantai tadi. Gue sadar, ini bukan buat nyakitin. Ini buat ngebuka pintu neraka ini. Gue lari ke arah pintu gudang yang digembok rantai hitam besar sama ibu mertua. Klek, pas kunci itu gua puter, gemboknya hancur jadi cahaya putih yang silau banget. Pintu gudang terbuka lebar. Cahaya matahari pagi, yang gak pernah gua lihat selama 7 hari ini, masuk nerjang kegelapan di dalam gudang. Ibu mertua teriak histeris. Dia nutupin mukanya yang mulai mengelupas kena cahaya. Lari, Ren. Bawa Dika keluar. Teriak Jarot dari sudut gudang. Gua lihat Jarot. Dia masih diikat, tapi wajahnya sekarang udah bersih dari benang hitam. Gua bakal tahan mereka di sini. Tugas gua udah selesai buat nemenin lu. Pergi, Ren. Jangan nengok ke belakang. Gua gendong koper itu. Koper yang sekarang isinya adalah Dika yang asli. Gua lari nembus cahaya itu sambil nangis. Di telinga gua masih dengar suara ibu mertua yang teriak. Kamu gak akan pernah bisa benar-benar pergi, Ren. Darah kita udah nyampur. Gua harus pastiin Dika aman. Gua harus lihat dia. Gua matiin mesin motor. Tangan gua gemeteran pas ngebuka tali pengikat koper di jok belakang. Gua taruh koper itu di aspal. Resletingnya gua tarik pelan-pelan. Dika ada di sana. Anak gua duduk meringkuk di dalam koper. Dia masih pakai baju yang sama waktu kecelakaan itu. Tapi badannya gemeteran hebat. Dia nggak mau natap mata gua. Dika cuma diem, mulutnya terkunci rapat. Terus, dengan jari kecilnya yang masih kotor kena tanah merah, dia nulis sesuatu di debu aspal pinggir jalan tol itu. Gua baca tulisan itu pelan-pelan. Pak, di belakang Bapak ada siapa? Gua kaku. Gua nggak berani nengok. Tiba-tiba, HP gua di saku celana bunyi. Telepon dari rumah. Gua angkat tanpa nengok ke belakang. Ren, syukurlah kamu udah sadar. Suara Bapak kedengeran jernih banget. Damai, nggak ada beban. Bapak udah bikin kopi di teras. Dokter bilang kamu beruntung bisa bangun setelah koma 7 hari pasca kecelakaan itu. Dunia gue serasa berputar 180 derajat. Koma? Jadi, semua perjalanan koper ini, bengkel itu, yasinan mayat itu, cuma mimpi di dalam otak gue yang rusak. Gue beraniin diri buat nengok ke belakang. Dan di sana, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada bayangan gue sendiri yang makin panjang kena sinar matahari. Tapi bayangan gue itu nggak punya kepala. Gue ngegas motor gue sekuat tenaga. Cahaya matahari pagi itu
kerasa hangat di punggung gua. Seolah nyuci semua sisa-sisa bau tanah dan oli dari bengkel tadi. Gua ngerasa bebas. Gua ngerasa kutukan itu udah lewat. Tapi, pas gua nyalip sebuah bis antar kota, mata gua nggak sengaja ngeliat ke arah jendela penumpangnya. Gua hampir oleng. Di balik kaca bis itu, semua penumpangnya punya wajah yang sama. Wajah Sari yang kulitnya hangus mengelupas. Mereka semua nempel ke kaca, natap gua dengan mata putih polos sambil melambai pelan. Gua ngerem mendadak di bahu jalan. Napas gua mulai pendek-pendek lagi. Enggak, ini cuma halusinasi. Ini cuma trauma. Bisik gua ke diri sendiri. Gua akhirnya sampai. Pagar karatan rumah gua terbuka lebar, seolah emang udah nunggu gua pulang. Gua markirin motor di bawah pohon mangga, tempat biasanya gua nyantai sore-sore. Rasanya tenang banget. Gak ada bau api, gak ada bau bensin, cuma ada bau rumput basah. "Bapak, Randy pulang," teriak gua pelan. Bapak keluar dari pintu depan sambil senyum lebar. Wajahnya kelihatan jauh lebih muda dan bersih. "Alhamdulillah kamu selamat, Le," kata Bapak sambil meluk gua kenceng banget. Beliau langsung ngajak gua duduk di teras dan nyodorin segelas kopi hitam yang masih ngepul. "Minum dulu biar pikiran kamu tenang. Lupakan semua mimpi buruk di jalan tol itu." Gua lihat koper hitam yang gua bawa di motor. Koper itu gua taruh di samping kursi. Dika masih ada di dalam sana, tapi dia nggak mau keluar. Gua coba tenangin diri gua. Mungkin Bapak bener. Mungkin semua yang gua alamin cuma efek trauma kecelakaan. Gua ambil gelas kopi itu, dan gua hirup aromanya yang harum. Tapi pas cairan hitam itu masuk ke mulut gua, jantung gua serasa berhenti berdetak. Rasanya bukan kopi. Rasanya kasar, lengket, dan pahit yang luar biasa. Itu rasa tanah merah yang busuk. Rasa yang sama kayak di lubang kuburan Sari. Gua muntahin cairan itu ke lantai. Dan gua lihat yang keluar bukan kopi, tapi gumpalan ulat tanah yang masih hidup. Tiba-tiba, pandangan gua berputar. Teras rumah itu hilang. Ganti jadi plafon putih rumah sakit yang dingin. Gua bangun sambil megap-megap. Tangan gua penuh selang infus. Bapak ada di samping gua, tapi wajahnya sembab kayak orang habis nangis berhari-hari. "Ren, syukurlah kamu sadar," bisik Bapak pelan. Tapi pas gua nengok ke bawah ranjang, gua lihat koper hitam itu ada di sana. Resletingnya kebuka dikit, seolah ada sesuatu yang lagi ngintip dari dalam kegelapan. Jangan percaya, Ren. Suara Jarot ngebisik persis di balik telinga gua. Ini jebakan terakhir ibu mertua. Kalau lu milih percaya rumah sakit ini nyata, lu bakal kehilangan Dika selamanya di dalam koper itu. Tapi kalau lu nggak percaya rumah sakit ini, lu nggak akan pernah bisa bangun lagi jadi manusia. Gua lihat ke arah Bapak. Terus ke arah koper di bawah ranjang. Dua-duanya manggil gua. Dua-duanya terasa nyata. Dan dari balik pintu kamar rumah sakit, gua lihat ibu mertua berdiri sambil megang kunci emas yang udah patah. Gua lihat ke arah Bapak. Terus gua lihat ke arah koper di bawah ranjang itu. Gua tahu sekarang, kalau gua pilih bangun di ranjang ini, gua bakal hidup tapi Dika bakal kejebak selamanya di kegelapan koper itu. Sebagai seorang bapak, gua nggak mungkin biarin itu terjadi. "Maafin Randy, Pak," bisik gua pelan sambil natap Bapak yang wajahnya mulai memudar.
Gua nggak milih rumah sakit ini. Gua raih koper itu. Gua peluk kenceng-kenceng di dada gua. Tiba-tiba, sekeliling gua berubah jadi api lagi. Kali ini, bukan api kecelakaan, tapi api yang gua buat sendiri dari sisa-sisa nyawa gua. Gua lihat ibu mertua teriak histeris pas lihat gua mulai kebakar bareng koper itu. Kamu gila, Ren. Kamu bakal musnah, teriak dia. Biarin gua musnah. Asal kontrak ini putus. Biarin gua jadi abu. Asal anak gua gak perlu jadi tumbal lagi. Gua rasain resleting koper itu terbuka. Dan sebuah tangan kecil yang hangat nangkep jari gua. Pak, dingin. Suara Dika kedengeran nyata banget di telinga gua. Gua senyum. Meskipun muka gua udah kerasa panas luar biasa. Enggak, Nak. Sekarang udah anet. Kamu lari ya. Lari ke arah cahaya putih itu. Jangan pernah nengok ke belakang lagi. Gua lihat sosok Dika kecil lari ninggalin gua nembus cahaya putih yang terang banget. Gua lega. Pas pandangan gua mulai gelap total, gua denger suara perawat di rumah sakit teriak. Pasien di kamar 302 gagal jantung. Tapi anaknya yang tadi koma di sebelah. Dia bangun. Anaknya bangun. Gua nutup mata dengan tenang. Kontrak koper itu udah hangus bareng badan gua. Gua rendi, tugas gua udah selesai. Sekarang gua mau tanya sama kalian. Kalau kalian ada di posisi Randy tadi, mana yang bakal kalian pilih? Bangun di rumah sakit dan lanjutin hidup meskipun harus kehilangan anak selamanya? Atau milih jadi abu demi kasih kesempatan kedua buat orang yang kalian sayang? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Dan ceritain pengorbanan paling berat apa yang pernah kalian lakuin buat keluarga. Gua Haki, pamit dulu. Jaga diri lu, sehat selalu buat kalian para pejuang nafkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.